Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rzuqna al-ilma ma yanfa'una warzuqna al-amala ma 'allamtana. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman jadidan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat serta kasih sayangnya hingga di kesempatan malam hari ini kita kembali dapat bertemu bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat. Termasuk nikmat usia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk kembali dapat bertemu dengan hari-hari yang paling mulia, yaitu 10 permukaan bulan Dzulhijjah, mana kita dianjurkan di hari-hari ini untuk memperbanyak melakukan amalan-amalan soleh, karena memang amalan soleh yang dilakukan di hari-hari ini menjadi amalan soleh yang paling dicintai oleh Allah, yang paling besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa min ayyamin al-amalu sholihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam ya'ni ayyamul ashr. Tidak ada amalan soleh yang dilakukan oleh anak Adam yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi amalan yang dilakukan di 10 permulaan bulan Dzulhijjah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Shalawat serta salam marilah senantiasa kita curah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya, termasuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kita sampai pada pembelajaran lanjutan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surat Al-Alaq di ayat yang ke-6 sampai terakhir insyaallah. Terlebih dahulu kita akan membacanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla innal insana la yatgha. Kalla innal insana la yatgha. Ar-ra'ahu istaghna. Ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladhi yanha. Ara'aita alladhi yanha. 'abdan idza shalla. 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'ala al-huda. Ara'aita in kana 'ala al-huda. Aw amara bit-taqwa. Aw amara bit-taqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin-nasiyah. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin-nasiyah. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u az-zabaniyah. Sanad'u az-zabaniyah. Kalla
sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas. Kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan yukhbiru ta'ala 'anil insani annahu dzu farahin wa asharin wa bawahin wa tughyan. Allah menyampaikan di dalam ayat ini tentang perihal umat manusia yang benar-benar melampaui batas. Awal mustagna, karena dia melihat dirinya serba cukup. Idza ra'a nafsahu qad istagna wa kathura malah. Jika seorang manusia itu dikaruniakan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikaruniakan harta dalam jumlah yang banyak, maka biasanya manusia itu melampaui batas. Ini akibat Allah Azza wa Jalla, ketika harta yang dimiliki oleh manusia ini tidak dibarengi dengan keimanan, tidak dibarengi dengan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harta ini akan menjadi penyebab seorang manusia itu melampaui batas. Nah, kalau seperti yang kita ketahui, Fir'aun, Haman, Qarun, Namrud, lalu kemudian umat manusia yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan nikmat harta, nikmat kekuasaan, banyak di antara mereka yang justru nikmat-nikmat tersebut menjadikan mereka melampaui batas, menjadikan mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan mereka sombong di hadapan umat manusia. Maka ini adalah yang banyak terjadi akibat Allah Azza wa Jalla. Maka oleh karenanya dari sini ada pembelajaran yang dapat kita ambil untuk hendaknya harta yang kita miliki itu kita barengi dengan keimanan. Nah, memang kalau nikmat harta itu dimiliki oleh seorang mukmin, maka yang ada adalah kebaikan demi kebaikan. Hanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan nikmat al-malus shalih lirrajulis shalih. Senikmat-nikmatnya harta yang baik itu ketika dimiliki oleh orang-orang yang baik. Ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan tentang perihal harta yang Allah lebihkan kepada sebagian hambanya. Dari fadlullah yu'tihi man yasha. Nikmat harta itu adalah karunia yang Allah berikan kepada siapa-siapa yang dikehendaki olehnya, yaitu oleh Allah. Jika di dalam riwayat Bukhari dan Muslim, para fuqara dan muhajirin datang menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu kemudian mereka mengadu kepada Nabi seraya mereka menyampaikan, ya Rasulullah, dhahaba ahlul duthuri bid darajatil ula wan na'imil muqim. Wahai Rasulullah, orang-orang kaya dari kalangan para sahabat ini, mereka itu mampu memperoleh derajat yang tinggi, memperoleh kenikmatan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka lalu kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, kau dari mana, kenapa? Maka lalu kemudian para fuqara muhajirin menyampaikan, yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum. Mereka itu melaksanakan sholat ya Rasulullah, dan kami pun juga mampu melaksanakannya. Mereka melaksanakan puasa, kami pun juga mampu melaksanakannya. Akan tetapi kata para fuqara muhajirin, wa yatasaddaquna wa la natasaddaq wa yu'tiquna wa la nu'tiq. Tapi kelebihan mereka dengan harta yang mereka miliki, mereka bersedekah, kami tidak mampu. Mereka memerdekakan budak-budak hamba sahaya, dan kami tidak mampu melakukan hal itu. Yang lalu kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan amalan untuk bertasbih, bertahmid dan bertakbir 33 kali di setiap kita selepas sholat. Dan Nabi menyampaikan, kalau kalian melakukan amalan ini, kalian tidak akan mampu dikalahkan oleh para pendahulu kalian ataupun orang-orang yang datang setelah kalian, kecuali mereka yang juga melakukan amalan serupa. Maka senang para fuqara muhajirin mengamalkan amalan yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai pada akhirnya ternyata amalan itu didengar oleh sahabat-sahabat yang kaya, dan mereka pun melakukan seperti yang dituturkan
oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga, hingga para fuqara muhajirin kembali mengadu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi menyampaikan kalau nikmat harta adalah dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Jadi nikmat harta itu adalah karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa-siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah ketika harta itu dimiliki oleh orang-orang saleh. Ketika harta itu dimiliki oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan muncul seperti sahabat-sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu yang menggunakan hartanya untuk memerdekakan hamba sahaya dari kalangan kaum muslimin di awal dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan muncul seperti sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, saudagar kaya raya yang menyedekahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akan muncul seperti sahabat Utsman bin Affan yang menyedekahkan hartanya dalam jumlah yang sangat-sangat besar sekali, membebaskan yang namanya sumur rumah, lalu mempersiapkan pasukan-pasukan kaum muslimin di dalam banyak peperangan. Maka seperti itu hebatnya Allah, seperti Abdurrahman bin Auf dan banyak para sahabat-sahabat Nabi yang lain. Tapi kalau misalkan harta itu tidak diiringi dengan keimanan, tidak diiringi dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang ada harta itu akan menjadikan seseorang sombong. Harta itu akan menjadikan seseorang melampaui batas kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka lalu kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan. Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman seraya Allah menyampaikan inna ila rabbika ruj'a. Sesungguhnya ila rabbika kepada Tuhanmu ar-ruj'a kembali. Jadi sekaya apapun manusia, sebanyak apapun hartanya, maka ketahuilah dunia ini adalah darul fana, tempat di mana kita akan binasa. Dulu yang kita kenal, orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan seperti Fir'aun, Haman, Qarun, lalu kemudian raja pada Ashabul Ukhdud, raja Yaman pada saat itu, ada Abrahah beserta bala tentaranya, habis semuanya. Mereka tinggal cerita seperti Allah. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwasanya inna ila rabbika ruj'a ay ila Allahil masir. Semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sayuhasibuka ala malika min aina jama'tahu wa fima sarafta. Dan di hari kiamat nanti tiap-tiap hamba-hamba Allah akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang perihal hartanya. Dari mana ia peroleh dan kemana dia peruntukkan. Dari mana hartanya diperoleh dan kemana ia peruntukkan harta tersebut, ini akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ada teguran, ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka-mereka umat manusia yang melampaui batas dikarenakan kecukupannya, dikarenakan kekayaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ara'aitan ladzi yanha. Ara'aita itu bagaimana pendapat atau apakah kau melihat alladzi orang yang yanha melarang. Ayat-ayat ini akibatul kiram, dari ayat yang ke-9 ini sampai ayat-ayat yang selanjutnya itu membicarakan tentang Abu Jahal, membicarakan tentang Abu Jahal. Ketika Allah menyampaikan ara'aital ladzi yanha, apakah bagaimana pendapatmu atau apakah kau melihat orang yang melarang abdan idza shalla, seorang hamba ketika ia melaksanakan sholat, ara'aita in kana 'alal huda, bagaimana pendapatmu, apakah kau melihat in kana 'alal huda, jika orang yang dilarang itu berada di atas kebenaran, au amara bit taqwa, atau mengajak, menyuruh kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Awaita in kadzdzaba wa tawalla, bagaimana pendapatku jika orang yang melarang itu mendustakan dan berpaling. Nah, maka ayat-ayat ini akibatul kiram membicarakan tentang Abu Jahal. Abu Jahal itu namanya adalah Amr bin Hisham.
Ini namanya Abu Jahal. Ya, Amr bin Hisham ibn Mughirah al-Makhzumi. Abu Jahal itu punya kunyah, asalnya adalah Abul Hakam. Karena memang dia adalah pemimpin di tengah-tengah kaumnya. Dia adalah salah satu suku Quraisy. Nasabnya bersambung dengan Nabi SAW pada buyut yang bernama Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Jadi sama-sama dari suku Quraisy, tapi tidak masuk dalam keluarga Nabi SAW. Hanya satu kabilah saja. Karena yang masuk dalam kategori keluarga Nabi SAW adalah Banu Hashim dan Banu Muttalib. Banu Hashim dan Banu Muttalib, gitu ya, yaitu anak keturunan dari buyutnya Nabi yang bernama Hashim atau dari saudara buyut Nabi yang bernama Muttalib. Banu Hashim dan Banu Muttalib ini yang merupakan keluarga Nabi SAW. Artinya ahibbatil kiram, kalau seperti Amr bin Hisham atau Abu Jahal ini tidak masuk dalam kategori keluarga Nabi, tapi memang masih sama-sama satu suku dengan Nabi SAW, yaitu suku Quraisy. Yang mana ahibbatil kiram, ma'azzan mu'azzakumullah, untuk Abu Jahal ini yang memberikan julukan kepada orang ini adalah Nabi SAW, dan dia lebih dikenal dengan julukan yang diberikan oleh Nabi. Jadi memang dikenalnya dengan Abu Jahal. Yang namanya adalah Amr bin Hisham. Ya, kalau kunyah awalnya adalah Abul Hakam, yang lalu kemudian dia lebih dikenal dengan julukan yang diberikan oleh Nabi SAW sebagai Abu Jahal. Maka Abu Jahal ini adalah salah satu dari Bani Makhzum, dan dia adalah pimpinan dari Bani Makhzum ketika pemimpin sebelumnya yaitu Al-Walid bin Mughirah meninggal dunia. Ya, yang melanjutkan kepemimpinan Bani Makhzum adalah Abu Jahal ini. Dan di saat itu memang hebatnya Allah, kabilah Arab itu tidak ada yang menjadikan mereka bersatu. Jadi mereka itu ya berkelompok-kelompok, berkabilah-kabilah, dan yang dituakan adalah sesepuh di dalam kabilah tersebut. Nah, maka kalau di dalam Bani Makhzum yang dituakan adalah Abu Jahal, dikarenakan memang dia adalah seorang saudagar kaya raya, memiliki banyak harta, hingga dia dituakan di tengah-tengah kaumnya. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Jahal itu sendiri, Amr bin Hisham ini pernah didoakan oleh Nabi SAW. Tepatnya ketika Nabi SAW masih berada di Makkah. Nabi tahu orang ini adalah orang yang memiliki pengaruh besar di tengah-tengah masyarakat Makkah. Makanya Nabi SAW dulu pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana doa Nabi pada saat itu, Allahumma a'izzal Islam, Allahumma a'izzal Islam bi ahabbil rajulaini ilaika. Ya Allah, karuniakanlah kemuliaan bagi Islam, gitu ya, dengan salah satu dari dua orang yang lebih kau cintai. Nah, bi Amr bin Hisham atau bi Umar bin Khattab. Yang lalu kemudian Nabi SAW di dalam doanya itu menyebut salah satu dari dua nama ini, menyebut dua nama untuk Allah Subhanahu wa taala pilih yang lebih Allah cintai untuk menjadi penolongnya Islam. Yang pertama Amr bin Hisham, yaitu Abu Jahal. Lalu kemudian yang kedua adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Siapa yang dipilih? Yang dipilih Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Sebagaimana kalau di dalam kitab sejarah, meskipun ada perselisihan akan kesahihan kisah masuk Islamnya Umar bin Khattab, pada saat itu Khabbab bin al-Arad ketika Umar datang ke rumahnya adiknya yaitu Fatimah bintul Khattab, terjadi pertikaian sampai iparnya dihajar sama Umar bin Khattab, sampai pada saat itu Umar memegang lembaran yang berisikan permulaan surat Thaha, yang lalu kemudian setelah itu adalah dijawab Khabbab menyampaikan kepada Umar bahwasanya Rasulullah mendoakan kebaikan itu. Ya, Khabbab bin al-Arad menyampaikan kepada Umar tentang doanya Nabi SAW. Nah, artinya ini pernah didoakan oleh Nabi. Nah, dan ternyata Allah Subhanahu wa taala memilih Umar untuk menjadi penolong agama Allah Subhanahu wa taala. Untuk Abu Jahal itu sendiri, dia adalah min asyaddin nasi idza'an lin nabi wal muslimin. Orang ini adalah orang yang paling keras permusuhannya kepada Nabi SAW dan juga kaum muslimin. Abu Jahal adalah orang yang membunuh kaum muslimin pertama. Itu saya terbunuh pertama kali antara kaum muslimin pada saat Nabi berada di Makkah adalah ibunya Ammar bin Yasir, yaitu
Sumayyah. Sumayyah ini berarti pada saat itu dia melontarkan ucapan yang menjadikan Abu Jahal itu marah hingga Abu Jahal itu menusuk ya pada bagian kemaluan Sumayyah ia terbelah hingga menjadikan Sumayyah pada saat itu meninggal dunia. Dan dia adalah syahid pertama di dalam Islam. Jika di antara kaum muslimin pada saat itu masih belum ada yang meninggal dunia, maka Sumayyah ibunya Ammar bin Yasir ini yang meninggal dunia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan Abu Jahal ini juga merupakan orang yang sangat-sangat memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah orang yang memberikan ancaman-ancaman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka ketika Allah menyampaikan ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla, apakah engkau memperhatikan, apakah engkau melihat wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, seseorang yang melarang seorang hamba ketika ia melaksanakan ibadah salat. Kalau di dalam riwayatnya Imam Bukhari dari hadisnya Abdullah bin Abbas, Abu Jahal menyampaikan, la in ra'aitu Muhammadan yusalli indal Ka'bah la aqanna ala uruqih. Kalau misalkan aku melihat Nabi Muhammad itu sholat menghadap ke arah Ka'bah, maka aku akan menginjakkan kakiku ini ke lehernya. Kurang ajar, ya. Ini katanya Abu Jahal, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya. Yang lalu kemudian sampai ancaman itu didengar oleh Nabi dan Nabi menyampaikan, la in fa'ala la akhadatul malaikah. Kalau sampai yang namanya Abu Jahal melakukan hal itu, maka dia akan diculik, akan diambil oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dalam lafaz yang lain dalam riwayatnya Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat dan maqam di arahnya maqam, ya, maqam Ibrahim, maka pada saat itu Abu Jahal lewat. Lalu kemudian ia menyampaikan, ya Muhammad, alam anhaka anha, wahai Nabi Muhammad, wahai Muhammad, dari Abu Jahal kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu, apa bukankah aku sudah melarangmu untuk kau melakukan hal ini? Jadi Abu Jahal itu tak bisa melihat Nabi sholat di depan Ka'bah, dia tidak bisa. Kemudian dia berusaha untuk memberikan ancaman, untuk memberikan yang namanya disakiti oleh yang namanya Abu Jahal. Maka dalam riwayatnya Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, Abu Jahal pada saat itu menegur Nabi, wahai Nabi Muhammad, bukankah aku sudah melarangmu untuk melakukan hal itu? Ya. Yang lalu kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu melawan, ya. Yang lalu kemudian Abu Jahal menyampaikan kepada Rasulullah, ya Muhammad, bi ayyi syai'in tuhaddiduni? Wahai Muhammad, kamu mau memberikan ancaman kepadamu dengan apa? Ama wallahi inni la'aktaru hadzal wadi nadiyan. Maka pada saat itu Abu Jahal itu menyampaikan kepada Nabi sallallahu, aku adalah orang yang paling banyak pengikutnya di kota Makkah ini, katanya Abu Jahal. Yang lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala sampaikan, falyad'u nadiyah sanad'uz zabaniyah. Ya, silahkan saja kata Allah Subhanahu wa taala, kau panggil itu semua pengikut, ya, semua pembelamu kau panggil itu sanad'uz zabaniyah. Kelak kami akan memanggilkan untukmu malaikat az-zabaniyah. Ya. Nah, maka Ibnu Abbas menyampaikan, lau da'ana dia la akhadatu malaikatul adab min sa'ati. Kalau saja, katanya Ibnu Abbas, ya, dalam riwayat Imam Tirmidzi dengan sanad yang sahih, kalau saja Abu Jahal pada saat itu benar-benar memanggil kaumnya, memanggil para pembelanya, maka niscaya para malaikat akan menculik yang namanya Abu Jahal ini, sebagaimana disampaikan oleh Abdullah bin Abbas. Dalam riwayatnya Ibnu Jarir, Abu Jahal itu pernah bertanya kepada orang-orang musyrikun Makkah yang berada di sekitar Ka'bah pada saat itu, hal yu'afiru Muhammadun wajhahu baina akhbarikum? Apakah Nabi Muhammad melumuri wajahnya dengan debu di depan kalian? Maksudnya bersujud. Apakah Nabi Muhammad bersujud di depan kalian? Yang lalu kemudian orang-orang menyampaikan, nah, ya. Maka lalu kemudian Abu Jahal pada saat itu bersumpah, wallahi wal Uzza la ra'aituhu yusalli kadzalika la ata'na 'ala rabbatin. Dia demi Lata dan Uzza, kalau saja aku melihat secara langsung orang ini bersujud, maka aku akan menginjakkan kakiku ke lehernya. Ini katanya Abu Jahal.
Yang lalu kemudian wala u'akhiranna wajhahu fil turab, dan aku akan melumuri wajahnya dengan tanah. Ya, mau di kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam mau dilumpuhkan ke tanah, katanya Abu Jahal. Yang lalu kemudian tidak lama setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang. Lalu kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat. Ya. Maka Abu Jahal pada saat itu ya, mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diinjak lehernya. Fama faja'ahu minhu illa wa huwa yaqussu ala akhidaihi wa yattaqi biyadaihi. Lalu kemudian ketika ia mendekat kepada Nabi SAW, ternyata dia mundur. Lalu kemudian dia melindungi dirinya dengan tangannya. Yang lalu kemudian pada saat itu Abu Jahal ditanya, "Malak, apa yang terjadi denganmu wahai Abu Jahal?" Maka lalu kemudian pada saat itu Abu Jahal menyampaikan, "Inna baini wa bainahu khandaqan min nar." Sesungguhnya antara aku dengan Nabi Muhammad SAW terdapat parit yang berisikan api. Wahaulahu ajnihah, sesuatu yang mengerikan dan terdapat sayap. Qala faqala Rasulullah, maka pada saat itu Rasulullah menyampaikan, laudana minni lahtaqatul malaikatu udwan udwa. Kalau saja dia terus mendekatiku, maka dia akan diculik oleh malaikat, lalu kemudian akan dicabik-cabik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah perihal Abu Jahal. Ya. Dalam keadaan yang lain, Abu Jahal itu ketika mendapati Rasulullah bersujud, ia perintahkan kepada para pengikut-pengikutnya untuk mengambil salah jazuk, gitu ya. Jadi jeroannya unta yang baru disembelih. Lalu kemudian dituangkan ke pundaknya Nabi Muhammad SAW, dan Nabi pada saat itu terus masih melanjutkan sujudnya sampai datang putri Nabi yang bernama Fatimah yang membersihkan pundak Nabi SAW. Dan pada saat itu orang-orang musyrikun Makkah itu menertawakan Nabi Muhammad SAW. Dan pada saat itu Nabi Muhammad mendoakan satu persatu orang-orang yang menertawakan Nabi, dan kesemuanya meninggal dalam keadaan musyrik. Rata-rata mereka meninggal dalam peperangan Badar. Ya. Termasuk akhir daripada yang namanya Abu Jahal ini, akibat Allah Azza wa Jalla, Abu Jahal ini tidak panjang usianya. Ya. Jadi sepeninggalan paman Nabi yang bernama Abu Thalib itu semakin menjadi. Abu Thalib meninggal di tahun ke-10 kenabian. Lalu dia mendapatkan persetujuan dari paman Nabi yang bernama Abu Lahab untuk semakin menyakiti Nabi SAW sampai Nabi berhijrah. Tahun pertama, tahun kedua Allah takdirkan untuk yang namanya Abu Jahal ini memimpin pasukan Makkah untuk melakukan peperangan Badar. Nah, pemimpin tertingginya siapa ya? Ini Abu Jahal ini. Dia dengan penuh kesombongan pada saat itu dia meninggalkan kota Makkah, membawa 1000 pasukan bersenjatakan lengkap, baju besinya, lalu kemudian kendaraannya, tombaknya, pedangnya, panahnya, yang pada saat itu berhadapan dengan 300 belasan kaum muslimin. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan mutlak bagi kaum muslimin. Pada saat itu 70 para pemuka Makkah pada saat itu terbunuh, terbantai, dan 70 yang lain menjadi tawanan perang kaum muslimin. Maka di antara yang terbunuh pada saat itu adalah Abu Jahal ini. Siapa yang membunuh? Dua orang pemuda dari kalangan Ansar, yaitu Ibn al-Afraq. Jadi yang putra daripada al-Afraq, yang mana pada saat itu di dalam riwayat yang Abdurrahman bin Auf, ketika pasukan kaum muslimin itu ditata oleh Nabi SAW, maka dua orang pemuda ini bertanya kepada Abdurrahman bin Auf, mana yang namanya Abu Jahal? Maka pada saat itu ketika Abdurrahman bertanya, kenapa kok menanyakan tentang orang itu? Maka lalu kemudian dua pemuda tadi menyampaikan bahwasanya kami mendengar bahwasanya ia telah mencela Rasulullah SAW. Kalau sampai bertemu dengan kami, maka tidak akan kami lepaskan sampai siapa duluan yang terbunuh antara kami. Maka lalu kemudian ketika diberitahukan posisinya Abu Jahal, maka dua orang pemuda ini yang terus mengejar Abu Jahal sampai berhasil menjadikan Abu Jahal itu sekarat. Ya. Sampai pedang mereka ayunkan dan mengenai betisnya Abu Jahal sampai terbang itu betisnya Abu Jahal. Dan salah satu dari sahabat Ansor, dua orang ini ada yang sempat terpotong tangannya, dipotong oleh putranya Abu Jahal, yaitu Ikrimah bin Abi Jahal. Sampai pada akhirnya ketika peperangan Badar itu telah usai, Nabi SAW memerintahkan kepada para sahabat, coba dicarikan mana Abu Jahal, karena pada saat itu Abu Jahal tidak terlihat di antara jasad-jasadnya orang-orang musyrikun Makkah. Maka pada saat itu Abdullah bin Mas'ud, ya, Abdullah bin Mas'ud yang mencari
Lalu kemudian ia mendapati Abu Jahal itu sudah berada di nafas-nafas terakhirnya. Lalu ia bertanya, siapakah pemenang pada peperangan ini? Maka disampaikan yang memenangkan peperangan hari ini adalah kaum muslimin. Yang lalu kemudian tidak lama setelah itu Abdullah bin Mas'ud memenggal lehernya Abu Jahal dan membawanya kepada Nabi SAW. Akhir kesudahan daripada taghir Fir'aun hadhihi ummah, kata Nabi SAW. Akhir kesudahan daripada Fir'aunnya umat ini, yaitu Abu Jahal. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ara'aital ladzi yanha, apakah engkau memperhatikan orang yang melarang, yaitu Abu Jahal, abdan idza shalla, seorang hamba ketika ia melaksanakan sholat, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ara'aita ikana al-huda, bagaimana pendapatmu? Apakah engkau melihat jika orang yang dilarang itu berada di atas kebenaran? Ya, au amara bittaqwa, atau dia menyuruh kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Jahal ini sampai di akhir-akhir hidupnya itu merasa benar. Ya, ketika hendak melakukan peperangan Badar, itu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Allah membinasakan Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Ya. Lalu kemudian Allah menyampaikan, ara'aita idza dzaba wa tawalla, apakah engkau melihat, gitu ya, atau bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu dzaba wa tawalla, mendustakan apa-apa yang datang dari Nabi SAW, gitu ya, wa tawalla, dan dia berpaling. Alam ya'lam bi anna Allah yara, tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya? Gitu ya. Tidakkah dia mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat, gitu ya, semua yang dia lakukan. Dilakukan oleh Abu Jahal ketika melarang Nabi SAW untuk melaksanakan sholat, gitu ya. Maka lalu kemudian Allah menyampaikan, kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah, ketahuilah sungguh jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, la illam yarji, kalau dia tidak berhenti, amma huwa fihi minasyiqaq wal mina lanasfa'an bin nasiyah, ay lanasimannahu sawatan yaumil qiyamah. Sungguh benar-benar kami akan menandai dengan tanda hijau, dengan tanda hitam, ya, pada wajahnya di hari kiamat nanti, ya. Kala la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyah itu ahibatil jawab azza wa jalla adalah bagian otak sebelah sini, namanya nasiyah, ya. Yang mana kalau secara penelitian, otak yang berada di bagian depan ini adalah otak yang bertugas untuk menentukan seseorang itu melakukan keburukan. Gitu ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala sampaikan, kala la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Di sini ada i'jaz ilminya sebagaimana disampaikan oleh banyak para ulama. Jadi ketika Allah menyampaikan tentang nasiyah, yang setelahnya di ayat yang ke-16 Allah menyampaikan nasiyatin kadibatin khati'ah, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka, lagi melakukan kesalahan, menunjukkan akibat jawab asal Allah. Penelitian ilmiahnya ternyata otak bagian depan ini adalah otak yang bertugas untuk menentukan, memutuskan seseorang itu melakukan kejahatan. Amin. Ahibatil kiram azza wa jalla. Lalu kemudian setelah itu ahibatil kiram, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan falyad'u nadiyah. Ketika tadi Abu Jahal menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayatnya Imam Tirmidzi, wahai Nabi Muhammad, kamu itu mau mengancamku dengan apa? Kamu tahu kalau aku adalah orang yang paling banyak pengikutnya di sini, gitu ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan falyad'u nadiyah. Silahkan dia panggil yang namanya penolong-penolongnya, loyalis-loyalisnya, silahkan dia panggil sanaduruz zabaniyah. Kami akan panggilkan malaikat zabaniyah. Ini nama salah satu malaikat Allah Subhanahu wa taala yang berada di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian di akhir ayat Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Sekali lagi, janganlah kamu patuh kepadanya dan sujudlah dan dekatkanlah dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini pesan Allah yang terakhir kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, sudah jangan ditaati. Yang namanya Abu Jahal itu jangan ditaati. Tetaplah engkau bersujud kepada Allah dan tetaplah engkau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, beberapa pembelajaran yang dapat kita ambil dari apa yang telah kita sampaikan tadi. Pembelajaran yang pertama adalah tentang bahaya harta ketika tidak diiringi keimanan dan ketakwaan kepada Allah, seperti yang sudah kita sampaikan tadi. Lalu kemudian yang kedua, pembelajaran yang dapat kita ambil adalah tentang keimanan akan adanya hari akhir. Ya, menetapkan tentang adanya keimanan akan hari akhir ketika Allah menyampaikan inna ila rabbika ruj'a, sesungguhnya kepada Tuhanmu lah kau akan kembali. Ya, tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi di dalam kehidupan dunia ini. Ahibatul kiram, azakumullah. Ketika sangkakala ditiupkan oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala Israfil, sangkakala pertama ditiupkan, maka semua makhluk Allah Subhanahu wa taala akan binasa. Ya, semua makhluk Allah Subhanahu wa taala akan binasa. Belum lagi yang namanya kiamat sughra, ya, ajal ya, menjemput tiap-tiap umat manusia ini yang berikram. Maka di sini ada pembelajaran tentang mengimani akan adanya hari akhir. Lalu kemudian pembelajaran ketiga yang dapat kita ambil adalah tentang larangan berlaku zalim, seperti yang dilakukan oleh Abu Jahal. Ya, keterkaitan dengan yang keempat, kezaliman dan kesombongan Abu Jahal, Fir'aun umat ini. Nah, ini kezaliman akibat jawab untuk hendaknya kita hindari. Jadi ini untuk hendaknya kita hindari, ya, jangan sampai yang namanya seorang muslim menzalimi orang lain. Nah, ini pembelajaran karena Allah Subhanahu wa taala memang menyampaikan di dalam hadis qudsinya, ini haramtu dzulma ala nafsi wa ja'alna inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalam. Aku mengharamkan kezaliman atas diriku sendiri, kata Allah. Ya, dan aku menjadikannya haram atas kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi, kata Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang dilakukan oleh Abu Jahal ini sangat luar biasa sekali. Gitu ya, kezaliman yang dilakukan kepada utusan Allah Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian pembelajaran kelima yang dapat kita ambil, setiap kebaikan selalu ada penghalang-penghalangnya. Ini sudah sunnatullah. Gitu ya, yang namanya kebenaran dengan kebatilan itu akan selalu berseteru sampai akhir zaman nanti, Yang namanya al-haq wal batil, jadi yatasawwa'an, maka akan saling berseteru, dan itu adalah sunnatullahnya. Ya, itu adalah sunnatullahnya kehidupan. Karena kalau tidak seperti itu, la fasadatil ardu, kata Allah Subhanahu wa taala, maka dunia ini akan hancur, maka keburukan akan menguasai dunia ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala jadikan yang namanya pertikaian, ya, yang hak memerangi yang batil. Ya, ketika ada kebatilan, maka yang hak ini akan terus memerangi. Nabi SAW memang telah menyampaikan, yazalu qa'ifatun min ummati dhahirina 'alal haq. Di antara sebagian umatku ini akan senantiasa ada yang selalu menampakkan kebenaran. La yaturuhum man khadalahum wa la man khalafahum. Tidak masalah bagi mereka ketika mereka dihinakan, ya, atau mereka direndahkan. Pokoknya mereka akan senantiasa menjunjung tinggi agama Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian pembelajaran keenam yang dapat kita ambil adalah tentang pertolongan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, nampak ketika yang namanya Abu Jahal beberapa kali hendak menyakiti Nabi SAW, para malaikat yang jadi menolong Nabi Muhammad SAW dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian pembelajaran yang ketujuh yang dapat kita ambil adalah mengimani keberadaan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah menyampaikan sanadul zabaniyah, ya, maka kami akan panggilkan malaikat zabaniyah, ataupun pada kisah-kisah Nabi SAW tadi, ya, di mana Nabi SAW menyampaikan, demi Allah, kalau saja Abu Jahal itu terus mendekatiku, lah atafatul malaikata utwa, maka niscaya malaikat Allah akan mencabik-cabiknya menjadi sepotong-sepotong. Nabi SAW. Di sini ada pembelajaran tentang mengimani keberadaan malaikat Allah. Mengimani keberadaan malaikat Allah ini meliputi malaikat-malaikat yang disebutkan oleh Allah. Jibril, ya, termasuk yang disebutkan malaikat Zabaniyah, ada Israfil, ya. Lalu kemudian ada Munkar, Nakir disebutkan oleh Nabi SAW. Ada malaikat Ridwan, ada malaikat Malik, ya. Malaikat-malaikat yang Allah sebutkan ini kita
nama-namanya, ya. Lalu kemudian ada malaikat secara umum. Nah, ini semua wajib untuk kita imani. Ya, ada malaikat-malaikat yang disebutkan oleh Allah tugasnya saja. Ya, ada di hadis asyar. Di nerakanya Allah itu ada 19 para malaikat-malaikat yang memimpin para malaikat yang lain berada di dalam nerakanya Allah. Kalau di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi banyak menceritakan tentang para malaikat yang masuk ke Baitul Ma'mur, para malaikat yang berjalan di muka bumi Allah, para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala yang menjaga gunung, kalau seperti di dalam hadisnya Aisyah, kisah ketika Nabi SAW pulang dari Taif disebutkan tugasnya, ya, tapi tanpa disebutkan nama malaikatnya siapa. Wajib untuk kita imani, ya. Dan secara garis besar adalah keseluruhan malaikat-malaikat Allah wajib untuk kita imani karena dia merupakan bagian dari keimanan kita kepada Allah dan bagian dari rukun iman yang benar. Lalu kemudian yang kedelapan, ahibatil kiram, pembelajaran yang dapat kita ambil adalah al-jaza min jinsil amal. Balasan itu akan diperoleh sesuai dengan amal perbuatan. Abu Jahal ketika ia menghabiskan hidupnya untuk memerangi agama Allah Subhanahu Wa Taala, maka yang ada Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ganjaran yang serupa, ya. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ganjaran yang serupa. Lalu kemudian pembelajaran yang kesembilan yang dapat kita ambil adalah sunnah bersujud dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Allah menyampaikan wasjud waqtarib, dan bersujudlah engkau wahai Muhammad dan mendekatkanlah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ada pembelajaran tentang tuntunan di dalam bersujud. Kalau seperti disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid. Dalam riwayat Muslim, Nabi menyampaikan keadaan terdekat seorang hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala adalah ketika dia bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Nah, makanya hebatnya cara pelajaran yang dapat kita ambil. Lalu kemudian yang ke-10 ada pembelajaran tentang sunnah bersujud ketika membaca ayat-ayat sajadah. Nah, ini kan akhir surat Al-Alaq, ini ayat sajadah. Ketika kita membacanya atau kita mendengarkan orang yang membaca ayat sajadah, disunnahkan untuk kita bersujud. Ya, disunnahkan untuk kita bersujud. Lalu kemudian pembelajaran ke-11 yang dapat kita ambil adalah larangan mentaati perintah yang menyelisihi Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ketika Allah menyampaikan la tuti'u, sekali-kali tidak, ya, sekali-kali janganlah engkau mentaati yang namanya Abu Jahal. Nah, makanya ibadah kiram azza wa jalla adalah beberapa pembelajaran yang dapat kita ambil, yang dapat kita terapkan di dalam kehidupan keseharian kita, yang dapat kita yakini karena ia merupakan bagian dari keimanan kita di dalam Islam ini. Semoga apa yang kita sampaikan ini dapat memberikan banyak kemanfaatan. Kita cukupkan, sudah masuk waktu isya.